Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5. Kami akan menjelaskan tentang video kami, yakni tentang psikoanalisis sastra, di mana kami beranggotakan saya sendiri, Rida Suci Ramadhani, Ardanila, Novia Lydia Gandara, Rahmita, dan Gustia Endriani. Selamat menyaksikan. Teori psikoanalisis. Psikoanalisis dalam sastra memiliki 4 kemungkinan pengertian. Yang pertama, yakni studi psikologi pengarang sebagai tipe atau sebagai pribadi. Yang kedua, adalah studi proses kreatif. Yang ketiga, studi tipe dan hukum-hukum psikologi yang diterapkan pada karya sastra. Konsep psikoanalisis. Psikoanalisis sendiri pada awalnya adalah sebuah metode psikoterapi untuk menyembuhkan penyakit-penyakit mental dan syaraf dengan menggunakan teknik tafsir mimpi dan asosiasi bebas. Teori ini kemudian meluas menjadi sebuah teori tentang kepribadian. Konsep-konsep yang terdapat dalam teori kepribadian versi psikoanalisis ini termasuk yang paling banyak dipakai di berbagai bidang hingga saat ini. Konsep Freud yang paling mendasar adalah teorinya tentang ketidaksadaran. Pada awalnya, Freud membagi taraf kesadaran manusia menjadi 3 lapis, yaitu lapisan unconscious atau tak sadar, lapisan preconscious atau prasadar, dan lapisan conscious sadar. Dalam buku-bukunya yang lebih muktair, Freud meninggalkan pembagian lapisan kesadaran di atas dan menggantinya dengan konsep yang lebih teknis, tetapi basis konsepnya tetap mengenai ketidaksadaran, yaitu bahwa tingkah laku manusia lebih banyak digerakkan oleh aspek-aspek tak sadar dalam dirinya. Pembagian itu dikenal dengan sebutan struktur kepribadian manusia dan tetap terdiri atas 3 unsur, yaitu id, ego, dan superego. Berikutnya yaitu struktur kepribadian manusia. Struktur kepribadian manusia terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu ID. ID adalah bagian yang sepenuhnya berada dalam ketidaksadaran manusia. ID berisi cadangan energi, insting, dan libido, dan menjadi penggerak utama tingkah laku manusia. ID menampilkan dorongan-dorongan primitif dan hewani pada manusia, dan bekerja berdasarkan prinsip kesenangan. Yang kedua yaitu ada ego. Ego berkembang dari ID ketika manusia mulai meninggalkan kekanak-kanakannya sebagai bentuk respon terhadap realitas. Ego bersifat dasar dan rasional. Keinginan-keinginan ID tidak selalu dapat dipenuhi, dan ketika itulah ego memainkan peranan. Yang ketiga yaitu superego. Superego muncul akibat persentuhan dengan manusia lain atau aspek sosial. Dalam keluarga, superego ditanamkan oleh orang tua dalam bentuk ajaran moral mengenai baik dan buruk, pantas dan tidak pantas, dan sebagainya. Sejarah teori psikoanalisis sastra. Munculnya pendekatan psikologi dalam sastra disebabkan oleh meluasnya perkenalan sarjana-sarjana sastra dengan ajaran-ajaran Freud yang mulai diterbitkan dalam bahasa Inggris, yaitu Tafsiran Mimpi atau The Interpretation of Dreams dan Three Contributions to a Theory of Sex atau 3 sumbangan pikiran ke arah teori seks dalam dekade menjelang Perang Dunia. Pembahasan sastra dilakukan sebagai eksperimen teknik simbolisme mimpi, pengungkapan aliran kesadaran jiwa, dan pengertian libido ala Freud menjadi semacam sumber dukungan terhadap pemberontakan sosial melawan puritanisme atau kerohanian ketat dan tata cara Victorianoisme atau pergaulan kaku. Dahulu kejeniusan sastrawan selalu menjadi bahan pergunjingan. Sejak zaman Yunani, kejeniusan dianggap kegilaan atau madness dari tingkat neurotik sampai psikosis. Penyair dianggap orang yang kesurupan atau possessed. Ia berbeda dengan yang lain dan dunia bawah sadarnya yang disampaikan melalui karyanya dianggap berada di bawah tingkat rasional. Namun pengarang tidak sekedar mencatat gangguan emosinya,
Ia juga mengolah suatu pola arketipnya seperti Dostoyevsky dalam karyanya The Brothers Karamazov, atau suatu pola kepribadian neurotik yang sudah menyebar pada zaman itu. Kemudian, ilmu tentang emosi dan jiwa itu berkembang dalam penilaian karya sastra atau psikoanalisis sastra. Tokoh psikoanalisis sastra, Freud menyatakan gagasan bahwa energi fisik bisa diubah menjadi energi psikis, dan sebaliknya. Yang menjembatani energi fisik dengan kepribadian adalah ID dengan naluri-nalurinya atau yang biasa disebut dengan insting. Freud menyatakan bahwa pada manusia terdapat 5 fase atau tahapan perkembangan yang kesemuanya menentukan bagi pembentukan kepribadian. 5 fase tersebut adalah fase oral, fase anal, fase valis, fase laten, dan fase genital. Seorang psikoanalisis klinis, Freudian totok, tulisannya susah dibaca, suka memperumit hal mudah, Jacques Marie Emile Lacan, atau lebih dikenal sebagai Jacques Lacan, lahir di Paris pada 13 April 1901, seorang Aries yang bersiok kerbau. Lacan disebut-sebut sebagai analisis paling kontroversial setelah Freud. Bila Freud menggunakan ID, ego, dan superego untuk menjelaskan apa yang dimiliki subjek, maka Lacan mengembangkannya ke dalam 3 tatanan, the imaginary, the symbolic, dan the real. Baiklah, sekian video presentasi kami, yakni tentang psikoanalisis sastra. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman. Jangan lupa subscribe dan like ya. Terima kasih.